peluang yang baru. Kita tidak tahu sampai bila peluang itu ada. Amen. Tidak ada orang yang dapat tahu sampai bila peluang itu. Tapi hari ini saudara, apa yang telah kita dengarkan? Dengar saja tidak cukup. Iman bertindak melalui pendengaran. Amen. Dari pendengaran harus ada tindakan. Kalau dengar saja hari ini tiada perubahan, begitulah orang beribu-ribu orang hari Minggu pergi ke gereja. 1% mungkin 2% daripada beribu-ribu orang yang bertindak balas. Tuhan tidak mencari jumlah. Tuhan mencari jumlah orang yang penuh hati, yang penuh hati merindukan Dia, yang haus dan lapar akan Dia. Amen. Jadi jika kita melayani untuk mendapat pujian ataupun kita mengejar posisi perkara-perkara seperti itu, hati-hati. Ini adalah racun dan umpan iblis. Ramai orang yang bukan untuk menghakimi, tetapi kadang-kadang diri kita sendiri tanpa kita sedar kita kejar ini. Tidak kita sedar. Kita mengejar pujian manusia, mahkota dunia yang kita mau, tanpa kita sedar. Kita mengejar posisi, kita melakukan posisi di gereja, saya mesti menjadi orang yang penting dalam gereja, di tempat kerja, di mana-mana, itu kita kejar. Hati-hati. Ini adalah racun di dalam iblis, jerat iblis, dan memberikan yang terbaik. Seperti kisah seorang wanita di Lukas 21, tidak perlu buka, tidak saya ringkaskan. Lukas pasal 21, amen. Seorang wanita ini, dia di sini Yesus perumpamaan, Yesus berkata di sini ada orang kaya yang memasukkan persembahannya. Dia boleh bagi contohlah 1.000 dinar, dan orang dulu pakai dinar. Orang kaya itu dia bagi persembahan 1.000 dinar. Tapi ada seorang wanita yang miskin. Dengar di sini baik-baik. Seorang wanita yang miskin ini, dia hanya berikan 2% ataupun 2 sen ataupun mungkin 2%. Tapi kata Yesus, Dia berkenan kepada wanita yang memberikan hanya uang 2 sen ini. Dia tidak berkenan kepada uang yang diberikan 1.000 ringgit oleh orang kaya. Boleh faham di sini? Yesus tak pernah mencari jumlah. Yesus tidak pernah menginginkan uang kita yang banyak. Ianya, tetapi hari ini saudara, bukan semuanya tentang uang. Apa saya katakan? Yang saya katakan hari ini, wanita itu memberikan apa? Dia memberikan keseluruhan. Paham? Dia tidak ambil 50% dia simpan untuk diri dia sendiri. Lepas itu 50% dia bagi. Dia memberi 100% yang terbaik yang dia ada. Mungkin uang itu pakai dia makan nanti. Mungkin itulah satu-satunya uang yang dia ada untuk dia terus hidup. Tapi mengapa dia berani memberikan semuanya kepada Tuhan? Karena dia percaya. Karena itulah iman dia kepada Tuhan. Dia percaya yang Tuhan adalah sumber segalanya. Sumber kesehatan, sumber makanan, sumber segala-galanya. Kepada wanita inilah Yesus berkenan, karena dia memberi segalanya yang terbaik bagi dia. Di dalam pelayanan, sebagai contoh, pelayanan pujian kah, pimpin kebaktian kah, pelayanan-pelayanannya asasnya kita lihat. Sebagai contoh,
Adakah setiap kali kita dipilih untuk melayani, kita melakukan yang terbaik? Boleh faham di sini? Yang terbaik bukannya bermaksud persembahan kamu itu baik. Yang terbaik bukan bermaksud persiapan kamu itu baik. Yang terbaik yang di sini bermaksud, adakah kamu melakukan sesuatu itu dengan hati yang tulus, benar, yang rindu, haus dan lapar akan Tuhan. Kita boleh menyiapkan firman ini 1 bulan yang lepas. Kita tulis. Ataupun kita boleh pilih lagu seminggu awal. Macam saya dulu, seminggu saya awal lagi. Ujung-ujung langsung. Jadi maksudnya di sini bukan itu apa yang Tuhan lakukan. Yes, itu bagus. Saya cakap bukan tidak cakap itu bagus. Kita perlu ada usaha, kita perlu ada persiapan, kita perlu ada pengorbanan, dan yang Tuhan mahukan selain daripada itu adalah hati. Bagaimana hati kamu melayani? Sekiranya kamu melayani dengan penuh keterpaksaan, sekiranya kamu melayani hanya karena kamu menunaikan tanggung jawab, hanya karena orang telah pilih kamu tak ada orang lain ganti, sudah kamu perlu juga lakukan. Boleh paham di sini saudara? Melayani Tuhan, biarlah hati kita benar. Apabila kita dipilih untuk melayani, lakukanlah dengan benar, lakukanlah dengan penuh kerendahan hati. Kalau kamu tidak kuat masa itu, kalau kamu rasa kamu down masa itu, tetapi kamu tetap perlu melayani, berdoalah pada Tuhan, berserulah pada Dia. Dia akan beri tangannya, Dia akan mengulurkan tangannya, Dia akan membantu kamu. Jangan kita diam-diam terus melayani dengan mood pun tidak ada mood. Boleh kamu lakukan yang terbaik, penuh dengan kerinduan, penuh dengan kehausan. Kita melayani